Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas tentang transfer pricing. Dan ini bisa Anda lihat di website saya www.vero.my.id ini ya, atau Anda buka itu, Anda tulis di sini transfer pricing, search akan ada tulisan tentang transfer pricing. Tulisan ini paling banyak dicari di web saya menurut data statistik ya. Jadi saya akan jelaskan secara singkat apa itu transfer pricing. Transfer pricing adalah salah satu kebijakan manajemen. Jadi itu kebijakan manajemen untuk menentukan harga, untuk menentukan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengalihan barang, ya. Pengalihan barang dari suatu wilayah ke wilayah lain, di mana hal itu menimbulkan harga, menimbulkan biaya, mempengaruhi nilai suatu barang. Jadi itu ringkas dari transfer pricing. Jadi secara klasifikasi pengaturan kebijakannya, transfer pricing terbagi menjadi dua. Yang pertama intra-company, di mana pengalihan barangnya dalam satu kebijakan organisasi, dalam satu perusahaan ya. Yang kedua adalah intercompany transfer pricing. Artinya apa? Transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa ya. Jadi yang satu di dalam perusahaan itu sendiri, yang kedua antar dua perusahaan memiliki hubungan istimewa. Itu transfer pricing. Nah, bagaimana transfer pricing ini mempengaruhi perpajakan? Satu itu. Yang kedua, bagaimana transfer pricing menjadi salah satu sorotan perpajakan dalam hal upaya pelanggaran perpajakan untuk mengalihkan nilai pajak yang seharusnya diterima oleh negara kita, harusnya diterima oleh Indonesia, tetapi karena penggunaan transfer pricing, negara kita akan mendapatkan nilai pajak yang kecil atau justru tidak mendapatkan nilai pajak atas transaksi tersebut. Nah, saya akan kasih contoh lebih detail. Teman-teman bisa baca di website ini, tapi saya akan kasih contoh penjelasan singkat saja tentang transfer pricing ini. Nah, contoh kasusnya adalah misalnya negara kita Indonesia membeli barang dari Jepang. Ini ya. Secara aliran barang, Indonesia membeli barang, berarti Jepang langsung mengirim barangnya, ini arus barangnya ke Indonesia. Jadi hanya dua pihak yang terlibat di sini, antara Jepang dan Indonesia. Pajaknya pun jelas ya, ada pajak Jepang, ada pajak Indonesia. Ya, bisa menggunakan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan Jepang, atau menggunakan tax treaty ya. Nah, tetapi dengan nilai apa? Dengan nilai kalau Indonesia Jepang tidak ada biaya potongan yang lebih besar, lebih banyak. Karena apa? Karena mereka langsung kirim ke Indonesia. Seharusnya seperti itu. Nah, tetapi dengan transfer pricing, nilai yang diterima Indonesia akan kecil. Kenapa? Dipotong oleh biaya-biaya. Ya, karena konsep transfer pricing, pengalihan barang, dokumen pengalihan barang ya, bukan barangnya, itu berpindah-pindah. Jadi secara fisik barang yang langsung dikirim itu yang tidak bisa dikontrol atau sulit sekali dikontrol oleh pihak Indonesia. Tetapi secara dokumen dia banyak sekali dokumennya, seolah-olah barangnya pindahnya dari pihaknya banyak sekali. Aduh, agak ribet bahasanya ya. Jadi berpindahnya banyak sekali. Jadi misalnya secara dokumen tapi ya, karena arus barangnya langsung ke Indonesia. Seolah-olah dokumennya lah ke Hong Kong dulu, ke Singapura dulu, baru ke Indonesia. Nah, jika suatu barang misalnya X rupiah, di sini ada biaya 100, ada biaya 200, ada biaya 300, terus baru ke konsumen, maka banyak sekali pengalihan barangnya di sini. Kita pembelian barang di Indonesia seolah-olah udah banyak dipotong biaya, dan itu yang akan memperkecil nilai pajak kita. Hal itu yang menjadi sorotan pajak. Ya, itu jadi gambaran ringkas tentang transfer pricing. Mohon maaf kalau penjelasan saya terlalu ribet ya. Tapi ini bisa Anda baca di
website saya. Di situ poinnya adalah bagaimana ada perbedaan antara arus barang dengan arus dokumen. Yang menjadi dasar perhitungan pajak adalah arus dokumen. Arus dokumen ya, yang arus barangnya harusnya langsung tapi arus dokumennya dibikin bertahap-tahap sehingga seolah-olah ada biaya yang besar, padahal tidak. Nah, biaya itulah yang akan mengurangi nilai pajak kita. Yang tadi harus bayar pajak yang lebih besar tetapi kecil karena seolah-olah ada pengurangan karena biaya. Oke, itu saja penjelasan sederhana, penjelasan yang sangat ringkas dari saya. Teman-teman bisa baca di modul transfer pricing ini. Terima kasih, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.